Halo Cumi Lovers, memasuki bulan kemerdekaan, semangat patriotisme dan cinta tanah air kembali membara di hati kita semua. Momen 17 Agustus tidak hanya mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan, tetapi juga membangkitkan rasa bangga menjadi bagian dari bangsa ini. Ternyata, rasa bangga itu juga pernah dirasakan oleh beberapa figur publik yang kita kenal. Jauh sebelum sukses di dunia hiburan, mereka pernah dengan bangganya berdiri tegak sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka, dedikasi dan kedisiplinan yang mereka tunjukkan saat bertugas menjadi bukti bahwa semangat nasionalisme selalu ada di dalam diri mereka. Mengawali bulan kemerdekaan, kita akan membahas perjalanan inspiratif dari dua sosok publik yang tak hanya sukses di dunia hiburan, tapi juga di panggung politik. Siapa sangka, jauh sebelum menjadi musisi, papan atas, dan aktor idola, Pasha Ungu dan Hengky Kurniawan pernah mengemban tugas mulia sebagai pengibar bendera pusaka. Pengalaman berharga ini menanamkan rasa patriotisme dan nasionalisme yang mendalam di hati mereka. Semangat itulah yang akhirnya mengantarkan mereka pada jalur pengabdian lain, yakni terjun ke dunia politik, di mana keduanya sukses menempati posisi penting sebagai wakil wali kota Palu dan Bupati Bandung Barat. Kisah mereka membuktikan bahwa semangat cinta tanah air bisa membuka jalan menuju karir cemerlang yang lebih luas. Pasha Ungu, pengalaman ini membentuknya menjadi sosok yang lebih peka. Sigit Purnomo Said, atau yang lebih kita kenal sebagai Pasha Ungu, punya perjalanan karir yang unik dan menarik. Pasha mengawali karirnya sebagai vokalis band Ungu yang sempat menguasai industri musik tanah air. Namun ternyata jiwa kepemimpinan dan kepeduliannya pada bangsa sudah ada sejak dulu. Saat masih sekolah, Pasha ternyata pernah jadi pengibar bendera pusaka saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Momen ini menunjukkan kalau dia sudah memiliki rasa bangga dan cinta tanah air sejak muda, jauh sebelum dia dikenal sebagai musisi sukses. Tak hanya jago di atas panggung, Pasha juga membuktikan diri di dunia politik. Pada tahun 2016, dia mengejutkan banyak pihak dengan terpilih sebagai wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah. Selama menjabat, Pasha menghadapi berbagai tantangan, termasuk gempa dan tsunami dahsyat yang melanda Palu pada tahun 2018. Momen ini menguji kepemimpinannya dan dia terlihat aktif membantu masyarakat Palu yang menjadi korban. Pengalaman ini membentuknya menjadi sosok yang lebih peka terhadap kondisi sosial dan memberikan pandangan baru tentang arti pelayanan kepada publik. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai wakil wali kota, Pasha tidak berhenti di situ. Kini, dia kembali aktif di dunia politik dengan menjadi anggota DPR RI. Kiprahnya ini menunjukkan bahwa Pasha serius ingin berkontribusi lebih besar untuk bangsa dan negara. Dari seorang musisi yang digandrungi remaja, pengibar bendera, lalu terjun ke dunia birokrasi, hingga kini menjadi wakil rakyat, Pasha menunjukkan bahwa dia adalah sosok multitalenta yang tidak takut keluar dari zona nyaman. Perjalanan karirnya ini bisa jadi inspirasi bagi banyak orang bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkarya di berbagai bidang. Hengky Kurniawan, jiwa nasionalisme dan kedisiplinan Hengky sudah terbentuk sejak remaja. Hengky Kurniawan, yang kita kenal sebagai aktor tampan, ternyata punya cerita masa lalu yang inspiratif.
Jauh sebelum namanya terkenal di layar kaca, Hengki pernah mengemban tugas yang sangat membanggakan, yaitu menjadi pengibar bendera pusaka di Istana Negara pada era pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Momen ini terjadi di tahun 1999 dan pastinya menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Dari sini kita bisa melihat bahwa jiwa nasionalisme dan kedisiplinan Hengki sudah terbentuk sejak remaja. Ini membuktikan bahwa di balik sosoknya yang santai, ada rasa cinta tanah air yang mendalam. Perjalanan karir Hengki tak berhenti di dunia hiburan. Setelah sukses menjadi aktor, ia mulai melirik dunia politik. Keputusannya ini mungkin mengejutkan banyak orang, tapi Hengki membuktikan keseriusannya. Ia berhasil terpilih sebagai Wakil Bupati Bandung Barat pada tahun 2018. Pengalaman ini membawanya lebih dekat dengan masyarakat dan tantangan nyata dalam memimpin sebuah daerah. Hingga akhirnya ia diangkat menjadi Bupati Bandung Barat. Peran ini menuntutnya untuk fokus pada pembangunan daerah dan kesejahteraan warganya, sebuah tanggung jawab yang jauh berbeda dari akting di depan kamera. Kisah Hengki Kurniawan menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang serba bisa. Dari seorang remaja yang bangga mengibarkan bendera pusaka, kemudian menjadi idola di dunia hiburan, hingga kini mengemban amanah sebagai pemimpin daerah. Transisi karir ini membuktikan bahwa ia tidak takut mencoba hal baru dan berani keluar dari zona nyamannya. Perjalanan Hengki bisa jadi inspirasi bahwa setiap orang bisa berkembang dan berkontribusi di berbagai bidang asalkan punya niat dan tekad yang kuat. Setelah kita membahas kisah inspiratif Pasha Ungu dan Hengki Kurniawan, ternyata masih ada lagi figur publik yang memiliki cerita serupa. Mereka adalah Desi Ratnasari dan Deva Mahendra, dua sosok yang tak hanya sukses di dunia hiburan, tetapi juga pernah mengabdi sebagai paskibraka. Desi Ratnasari dikenal sebagai pembawa baki bendera di tingkat provinsi, sementara Deva Mahendra bahkan dipercaya menjadi komandan peleton pasukan 45 di Istana Negara. Prestasi ini menunjukkan bahwa jiwa kepemimpinan dan rasa nasionalisme yang kuat telah mereka tanamkan sejak dini. Kisah-kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa semangat pengabdian dan dedikasi bisa membuka pintu kesuksesan di berbagai bidang. Desi Ratnasari dipercaya untuk menjadi pembawa baki dalam upacara bendera HUT RI. Desi Ratnasari juga punya cerita membanggakan sebagai anggota paskibraka. Jauh sebelum dikenal sebagai aktris, penyanyi, dan kini anggota DPR, ia pernah menjadi paskibraka di tingkat provinsi. Pada tahun 1987, saat masih duduk di bangku sekolah, Desi Ratnasari terpilih menjadi anggota paskibraka perwakilan Jawa Barat. Bahkan, ia dipercaya untuk menjadi pembawa baki dalam upacara bendera HUT RI. Pengalaman ini menunjukkan bahwa Desi Ratnasari sudah memiliki jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan sejak muda. Kini, setelah sukses di dunia hiburan, Desi Ratnasari melanjutkan pengabdiannya di dunia politik. Ia telah menjabat sebagai anggota DPR RI. Hal ini membuktikan bahwa ia adalah sosok yang serba bisa dan terus ingin berkontribusi untuk negara, sama seperti komitmen yang ia tunjukkan saat menjadi seorang paskibraka. Deva Mahendra dipercaya menjadi komandan peleton pasukan 45. Selain dikenal sebagai aktor multitalenta yang sering membintangi film, layar lebar, dan acara TV, Deva Mahendra ternyata punya cerita masa lalu yang menginspirasi. Jauh sebelum sukses di dunia hiburan, ia pernah mengemban tugas yang sangat membanggakan sebagai anggota Paskibraka Nasional di Istana Merdeka. Momen ini terjadi saat perayaan HUT RI, di mana Deva dipercaya menjadi komandan peleton pasukan 45. Pasukan ini punya peran penting, yaitu sebagai pengawal kehormatan dengan membawa senapan. Ini menunjukkan bahwa jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan Deva sudah terbentuk sejak muda, jauh sebelum ia berakting di depan kamera.
Prestasi Deva ini membuktikan bahwa bakatnya tak hanya terbatas pada dunia seni peran. Saat menjadi paskibraka perwakilan Kabupaten Timika, Deva menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa. Sebagai penghargaan atas pencapaiannya, ia bahkan mendapat hadiah uang sebesar 5 juta rupiah dari bupati setempat. Pengalaman ini tentu menjadi fondasi yang kuat bagi Deva, memberinya pelajaran berharga tentang kerja tim, tanggung jawab, dan nasionalisme. Kisah Deva Mahendra ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan bisa datang dari berbagai jalan. Dari seorang komandan peleton paskibraka, ia kemudian menjelma menjadi aktor yang digemari banyak orang. Perjalanan ini menunjukkan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan disiplin, kita bisa meraih impian di bidang apapun. Deva adalah contoh nyata bahwa setiap pengalaman, tak peduli sekecil apapun, bisa menjadi bekal berharga untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Nah, Cumi Lovers, melihat kisah inspiratif para selebriti ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan penting, kalau jiwa nasionalisme memang harus dipupuk sejak usia muda. Menjadi bagian dari paskibraka bukan hanya soal mengibarkan bendera, melainkan sebuah wadah untuk menanamkan kedisiplinan, cinta tanah air, dan semangat pengabdian. Pengalaman berharga ini menjadi fondasi kuat yang membentuk karakter mereka hingga sukses di bidang masing-masing. Kisah-kisah ini adalah bukti nyata bahwa semangat kebanggaan terhadap bangsa bisa menjadi motivasi besar dan contoh berharga bagi generasi penerus untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi Indonesia. So, jangan lupa juga tonton terus Cumi Lifestyle setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore. Cuma di YouTube channel cumicumi.com. See ya Cumi Lovers!